Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1841 Ide Berani. Gurun Barat kacau, dan api perang membakar seluruh tanah murni. 8 klan berbaur bersama dan bekerja sama untuk menengahi, yang berubah menjadi huru-hara antara 8 klan. Menatap ke langit, mereka semua adalah binatang buas. Masing-masing sebesar gunung, berderap sembarangan dalam kepunahan cahaya abadi yang terbang, menyemburkan api dari mulut, menembakkan guntur dari mata, dan menuangkan darah dengan berbagai warna seperti hujan, menguraikan gambar yang indah. Melihat ke bawah ke bumi, ada gunungan tulang dan sungai darah. Di setiap kota kuno, ada perang, dan ada gemuruh yang konstan, tentara yang hancur, tubuh binatang buas, dan bendera pertempuran yang sengit, semuanya ditutupi dengan medan perang berdarah, seperti neraka yang tak ada habisnya. Benar-benar hidup. Pomeng menghela nafas sambil melihat area terlarang Wangchuan. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, Gurun Barat akan dihancurkan. Yu Wei Chen, mata dari 6 alam reinkarnasi, apa yang terjadi pada dia setelah dia meninggal? Wangchuan Tianwang bergumam, melihat ke satu sisi dengan tenang, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen di ruang berdebu melalui kabut tak berujung, mata tuanya penuh dengan makna yang dalam. Mungkinkah pergi ke dunia bawah? Nenek Meng berkata perlahan. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, kata Wangchuan Tianwang dengan ringan, menarik napas dalam-dalam, dia akan menjadi variabel. Ketika keduanya berbicara, huru-hara antara 8 klan bahkan lebih sengit, seolah-olah tidak ada sikap untuk menghentikan pertarungan. Semua gila. Bertarung, bunuh mereka semua. Di tepi Gurun Barat, semua langit dan manusia melolong sangat keras sehingga mereka hampir berlari untuk bersorak dan bersorak. Hanya mendengarkan gemuruh Gurun Barat sudah sangat menyegarkan. Jika kamu menggertakku, surga, kamu akan saling membunuh suatu hari nanti. Para biksu muda berkumpul bersama, tertawa gembira. Menurutku, sepertinya Chen Ye ada di belakang layar. Di sisi kerumunan, Master Jiu Xiao tersenyum sambil mengelus janggutnya. Mampu mengobarkan huru-hara antara 8 klan sebanding dengan anak Ye Chen itu. Chiangzi berkata, jika Ye Chen masih hidup, mereka berdua harus banyak bicara. Berbicara tentang Ye Chen, aku merindukannya lagi. Lebih dari selusin orang berkumpul dan melihat lebih dekat, dan itu adalah Nandi Long Jie dan yang lainnya. Kalian, jangan impulsif lagi. Orang tua Zundi mengamati sekeliling, tetapi senior itu memperingatkan, dengan keagungan, mengetahui bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu masih bergegas ke platform pertempuran. Betapa ganasnya sang pangeran dari klan prasejarah. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Itu bisa dihentikan. Jika putra ketujuh saya masih di sini, beraninya bajingan itu begitu sombong. Mata berapi-api Kaisar Kera kecil, Jinchu, penuh dengan kedinginan. Masalahnya, dia sudah pergi. Ketiga Kaisar tua Zun semuanya menghela nafas dan menggelengkan kepala, dengan ekspresi nostalgia di wajah mereka. Singkatnya, beberapa arogansi besar juga terdiam. Mereka tidak berdamai untuk ditindas oleh pangeran prasejarah. Itulah sebabnya mereka menggantungkan harapan pada seseorang yang sudah lama meninggal. Untuk beberapa saat, mereka bahkan merasa bahwa Ye Chen masih hidup dan suatu hari akan kembali untuk membalikkan keadaan. Di ruang berdebu, Ye Chen menemukan batu kosong, berjongkok di atasnya, dan melihat dengan dagu di tangannya. Si Zun berdiri di sampingnya, memegang labu anggur, minum dengan santai dan menonton, merasa bahagia tak terlukiskan. Dalam hal sentimentalitas, Kui Niu dan Li Changsheng, masing-masing memegang baskom besi, berjongkok di depan Kaisar Qiongqi, Pangeran Qiongqi dan Pangeran Ular untuk minum. Jiwa dari 3 Kaisar Zundi dan kedua pangeran semuanya memiliki wajah yang ganas, dan mereka dapat melihat tipuan Ye Chen dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa 8 klan tidak menyadari bahwa mereka berada di pelukan Ye Chen, menyebabkan perkelahian besar, dan mereka benar-benar melupakan Chen Ye. Dan mereka, sebagai tawanan, hanya bisa menyaksikan manusia prasejarah saling bunuh, tapi mereka tak berdaya. Bukan saja dia tidak berdaya, tetapi dia juga menyaksikan kedua binatang itu berjongkok di depan mereka dan minum sup, yang direbus oleh tubuh mereka. Bau, harum sekali. Kui Niu juga sangat kooperatif, satu pot demi satu, minum tanpa malu-malu. Apakah kamu ingin meminumnya? Li Changsheng bahkan lebih rendah hati, dia tidak peduli jika dia meminumnya sendiri,
dan dari waktu ke waktu dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada orang-orang apakah dia ingin meminumnya. Beberapa orang mengertakkan gigi, mata mereka yang marah hendak menyemburkan darah, tetapi bahasa lisan mereka terhalang, dan mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Ayo pergi. Di sisi lain, Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, pertama meregangkan tubuh, lalu melarikan diri dari ruang berdebu dalam sekejap, dan kemudian melarikan diri ke ruang kosong dalam sekejap. Pertempuran sedang berkecamuk, dan tidak ada yang memperhatikan keanehan di sini. Menyelinap dalam ketiadaan, Ye Chen menjauh dari lingkaran pertempuran sepanjang jalan, dan kembali ke kota kuno Karma, berharap untuk menggunakan susunan teleportasi di sini. Saat ini juga sedang terjadi perang besar di Karma City, berantakan, tidak ada loteng yang lengkap, dan penuh dengan puing-puing. Benar-benar berdedikasi. Ye Chen melirik dan melihat beberapa lingkaran pertempuran dan tumpukan orang dari suku prasejarah, yang melakukan hal-hal jahat. Memalingkan pandangannya, dia langsung menuju pusat kota, untungnya susunan teleportasi tidak rusak, jadi dia masuk dan mengaktifkannya sendiri. Sebelum pergi, dia meninggalkan klon, dan ketika dewa itu tiba di tempat itu, dia menghancurkan susunan teleportasi dengan satu telapak tangan. Dia memiliki ide yang berani, yaitu menghancurkan semua susunan teleportasi dari semua kota kuno di Gurun Barat. Gurun Barat begitu luas dan tak terbatas, dan bahkan seorang bijak yang hebat mungkin tidak dapat terbang dalam jutaan tahun hanya dengan terbang. Bayangkan saja, jika tidak ada susunan teleportasi, klan prasejarah di Gurun Barat ini akan sangat tertekan. Ide ini sangat bagus. Semakin Ye Chen memikirkannya, semakin dia bisa diandalkan. Setelah memikirkannya, dia membenamkan kepalanya dan tersenyum sedih. Kui Niu bertiga semuanya menunjukkan ekspresi yang berarti ketika mereka melihatnya, dan mereka menyukai sifat kencing Ye Chen, dan mereka sangat lega. Seperempat jam kemudian, Ye Chen keluar dari lorong, dan klon di kota Karma juga menghancurkan susunan teleportasi dengan satu telapak tangan. Kamu harus membutuhkan peta kota kuno Simo. Shizun menggosok kesadarannya dari Shanghai, menyegelnya dengan batu giok, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan kemudian melanjutkan minum dengan santai. Ini benar-benar empati. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, menghancurkan batu giok, dan kesadaran spiritual di dalamnya terintegrasi ke dalam laut ilahi. Yang mengejutkan, ternyata itu adalah seluruh peta Gurun Barat. Dengan peta, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat Anda melakukan sesuatu. Kota-kota kuno ditandai dan dihubungkan secara berurutan. Dia memutuskan untuk menghancurkan semua susunan teleportasi di kota kuno, dan membiarkan mereka terbang keluar setelah 8 klan selesai bertarung. Setengah jam kemudian, dia berangkat lagi ke kota kuno penciptaan, di mana terdapat susunan teleportasi, dan itu tidak kecil. Sepanjang jalan, ada banyak orang dari suku prasejarah yang bertempur seperti api yang berkobar, dan mereka juga membunuh beberapa dari mereka, yang akan sangat berguna di masa depan. Adapun pembudidaya manusia, bukan berarti mereka tidak ada, kebanyakan dari mereka adalah Daseng dan Kuaso Kaisar. Ye Chen paling optimis tentang orang-orang ini, mereka selalu dapat menemukan cara untuk menghasilkan uang, kemandirian, semuanya menjanjikan. Tidak lama kemudian, dia kabur ke Good Fortune City yang juga ramai dan diselimuti atmosfer prasejarah, dia mengabaikannya begitu saja, meninggalkan klon, dan dewa itu kabur ke saluran transmisi. Dalam seperempat jam yang luar biasa, susunan teleportasi kota kuno keberuntungan hancur, dan orang-orang dari klan prasejarah dan terpencil tidak mengetahuinya sama sekali. Di periode waktu berikutnya, Ye Chen akan mengalami cukup banyak masalah, seperti hantu yang menghantui kota-kota kuno. Dan tidak lama setelah dia pergi, susunan teleportasi di kota kuno itu hancur. Dalam waktu kurang dari setengah hari, lusinan susunan teleportasi dihancurkan, dan semuanya adalah kota kuno pusat transportasi yang penting. Dia juga berhati-hati dalam panasnya 8 ras prasejarah. Itu adalah malam gelap lainnya, dia memasuki terowongan teleportasi, minum banyak, dengan kata, suang, terukir di wajahnya. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi 8 klan setelah melihat semua susunan teleportasi dihancurkan. Mata Li Changsheng bersinar terang. Memanggil ibumu sudah pasti, jika kamu tidak bisa menjaganya tetap bersih, kamu harus melakukannya lagi. Kui Niu menyentuh dagunya dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Suatu hari, seluruh lorong Gurun Barat akan lumpuh. Ye Chen memegang peta itu, dan dia memperkirakannya secara kasar. Pertempuran di luar telah berhenti, kata Shizun. Mendengar ini, Ye Chen segera mengangkat kepalanya, membuka 6 mata reinkarnasi, dan melihat dunia luar melalui lorong. Seperti yang dikatakan Shizun, 8 klan besar telah berhenti berperang.
Ye Chen mengerutkan kening, dan dapat dengan jelas melihat bahwa 8 klan itu tertib, meskipun mereka saling melotot, mereka tidak terus bertarung. Bagaimana situasinya? Pertarungan sudah berakhir. Kui Niu juga mengerutkan kening, entah kenapa, dia selalu merasa sesuatu yang buruk terjadi. Di dunia luar, di satu sisi langit, Kaisar Semu dari 8 klan berkumpul bersama, masing-masing dengan wajah dingin dan sosok yang memalukan. Pada saat ini, 8 kuasi kaisar yang memegang senjata kekaisaran semua memandang seseorang berjubah hitam. Apakah kamu yakin Chen Ye yang menyebabkan masalah? Ular itu mendengus dingin. Kamu bisa tahu hanya dengan melihatnya. Sang Shan tersenyum, dan melambaikan tangannya untuk mengorbankan tirai air, yang cukup besar untuk menggantung di udara. Ini disimpulkan oleh tuanku, itu benar sekali. Melihat tirai air lagi. Ternyata apa? Itu adegan Ye Chen menantang identitas ular untuk membuat masalah, yang menyebabkan kedua klan memulai perang. Bajingan. Ular dan armadillo sangat marah saat melihatnya. Kedua klan berperang, tapi Chen Ye yang berada di belakang layar. Sialan. Kaisar Semu dari 6 klan lainnya juga meraung marah, menggertakkan gigi, dengan wajah ganas, seperti iblis. Klan Hong Huang yang agung dipermainkan oleh seorang suci kecil. Untuk alasan ini, 8 klan bertarung dalam jarak dekat, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Hong Huang tidak pernah menderita kerugian seperti itu sejak dibuka segelnya. Episode 1842 Surat Perintah Pencarian. Temukan untukku. Jika kamu hidup, kamu akan melihat seseorang. Jika kamu mati, kamu harus melihat mayat. Seperti anjing gila yang menjadi gila. Mereka berdua berada di tingkat kuasi kaisar, dan mereka juga dilengkapi dengan prajurit kaisar yang ekstrim. Mereka jelas lebih malu daripada kuasi kaisar dari klan lain. Huru hara dari 8 klan dimulai dengan klan keduanya, dan klan keduanya menderita banyak korban. Sebagai nenek moyang klan, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Niat membunuh mereka berdua tidak bisa lagi ditahan, dan yang marah akan menjadi gila. Temukan untukku, tidurlah di kulitnya, minum darahnya, dan gigit dagingnya. Kaisar Semu dari 6 suku lainnya juga minum dengan keras, mata darah mereka merah, mereka mengertakkan gigi, dan taring mereka berkilau dengan ganas. Di bawah perintah, 8 klan mulai lagi, menyebar ke segala arah, mencari dengan cara seperti karpet, inci demi inci. Tentu saja, sakit telur sering terjadi, terutama saat ini. Banyak orang pergi ke kota kuno, ingin mencari Chen Ye dari tempat lain, tetapi omong kosongnya adalah susunan teleportasi di kota kuno dihancurkan, tidak hanya satu, tetapi ratusan dari mereka. 8 suku memuntahkan darah di tempat, tidak yakin apakah itu terluka atau marah. Jelas, selama perang saudara mereka, Chen Ye tidak menganggur, dan diam-diam menghancurkan susunan teleportasi untuk menambah penghalang mereka. Bajingan. Kaisar Semu dari 8 klan meledak lagi, tubuhnya gemetar karena marah, dan bahkan tentara kaisar di tangannya bersenandung dan gemetar. Dia memiliki lebih dari 1 prajurit Zundi di pundaknya. Non-Zundi tidak dapat ditekan, dan orang prasejarah membutuhkan bantuan, kata Sang Shan pelan. Jangan bertele-tele. Kaisar Qiongqi mendengus dingin. Keluarkan perintah buronan. Sang Shan tersenyum tipis, pada saat itu, tuanku juga akan keluar dari gunung untuk membantu Hong Huang menangkap Chen Ye. Segera setelah kata-kata ini keluar, mata para kaisar Semu dari 8 klan sedikit menyempit. Meskipun otak orang Hong Huang tidak terlalu bagus, mereka dapat mendengar arti dari kata-kata Sang Shan, tuannya ingin menggunakan kesempatan menangkap Chen Ye untuk mendapatkan kembali keuntungan. Namun, meski mereka bisa melihatnya, mereka tidak mengungkapkannya. Hong Huang sangat kaya, dan hadiahnya tidak menjadi masalah, selama mereka bisa menangkap orang, mereka bersedia membayar berapapun harganya. 8 klan berhenti berkelahi, dan tidak ada lagi ledakan yang terdengar. Pria di tepi gurun barat menggaruk kepalanya lagi, bagaimana situasinya? Dan klan lain ikut campur. Apakah ini untuk sementara menghentikan perang? Lelah dari pertarungan. Istirahatlah. Seorang lelaki tua yang tidak bisa diandalkan mencubit janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Untuk kata-katanya, orang-orang yang hadir menganggapnya sebagai kentut. Pasti ada alasan yang tidak diketahui untuk serangan tiba-tiba dari 8 klan bagi surga, ini bukan pertanda baik. Siapapun yang menangkap malam berdebu, Hong Huang akan memberi hadiah kepada kaisar dengan sepotong hukum abadi. Di tengah diskusi, sebuah suara datang dari gurun barat, dari klan besar Hong Huang, dan kata-kata itu membawa keagungan tertinggi. Ya Tuhan, seni abadi Kaisar Dao. Rensiu segera meledak. Apakah ini dianggap diinginkan oleh Hong Huang? Cara keabadian seorang kaisar, betapa beraninya. Terlalu banyak orang yang menyeringai.
Dibandingkan dengan ini, orang yang paling dicari di wilayah selatan Xuan Huang di masa lalu adalah pediatri, dan keduanya tidak berada pada level yang sama. Mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Saya juga sangat suka cara hidup kaisar. Kamu orang tua. Xiao Jiuxian melangkah maju, meraih janggutnya dengan dua tangan kecil, dan menariknya mati-matian dengan seluruh kekuatannya. Kamu masih ingin menjadi anjing yang berlari di hutan belantara. Ambil ringan, sakit. Orang tua Zundi memamerkan giginya. Gadis, menjauhlah, ayo datang. Qiangzi dan Tuan Jiu Xiao datang bersama, masing-masing membawa tongkat besi. Kemudian, mereka mendengar jeritan, atau bisa dikatakan berada di tingkat kuasi kaisar, dan mereka begitu mendominasi, mereka gemetar di mana-mana. Kaisar Dao Xianfa, hidupku sangat berharga. Begitu. Simo keluar dari pegunungan dan hutan, Ye Chen keluar dari lorong luar angkasa, dan mendengar bahwa Hong Huang diinginkan, dia tidak bisa menahan cibiran. Kakak Ye, lebih baik pergi dengan cepat. Cara keabadian seorang kaisar terlalu menggoda. Sebagian besar kaisar semu di surga tidak dapat menahan godaan. Si Zun berkata, Xuan Huang hari ini bukan lagi Xuan Huang di masa lalu. Terlalu banyak orang yang terikat pada Hong Huang, dan ada banyak kaisar semu. Ini adalah strategi Hong Huang, untuk menguasai langit dengan langit, dan mereka duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Kanibalisme yang menyamar. Li Changsheng mengangkat alisnya. Itu benar. Si Zun menarik napas dalam-dalam, Buddha di Simo dibantai, dan ada terlalu banyak orang yang mengolah bayangan. Dalam 2 tahun terakhir, saya telah melihatnya dengan sangat jelas. Ada terlalu banyak antek di Hong Huang, dan saya ditangkap oleh mereka. Hanya karena ada seorang prajurit Zundi dalam hadiah yang diinginkan oleh Hong Huang, dan untuk prajurit Zundi itu, lebih dari 1 Zundi datang untuk menemukan saya dan mendedikasikannya untuk klan Jinyi. Kalau begitu bunuh. Ye. Chen mencibir, memutar lehernya dengan keras, karena kamu sangat menginginkan hidupku, maka mainkan hal terbaik berikutnya dan tipu aku, konsekuensinya akan sangat serius. Saat dia berkata, dia melarikan diri ke dalam kehampaan lagi, dan pergi langsung ke kota kuno berikutnya. Dia masih ingin menghancurkan formasi pertempuran, dan dia tidak keberatan melakukannya jika itu dapat menambah masalah pada dunia prasejarah. 8 suku tidak lagi berperang saudara, dan jalannya jauh lebih tenang. Saya melihat orang-orang dari suku Hong Huang berkeliaran di langit dan bumi. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, wajah mereka semua muram. Namun, bau mesiu masih menyengat di antara semua suku, terutama yang memakan banyak korban, seperti klan ular dan klan armadillo, semuanya diliputi amarah dan ingin menunggu kesempatan untuk membalas. Betapa bijaknya Ye Chen, dia bisa melihat pikiran kedua suku ini, jadi dia sangat pengertian. Dalam perjalanan ke kota kuno, dia tidak lupa melakukan sesuatu ketika dia punya waktu, seperti berpura-pura menjadi suku armadillo untuk menyerang dan membunuh keluarga ular. Sekarang, perang skala kecil pecah lagi, tetapi itu semua adalah masalah skala kecil, dan jelas tidak mungkin untuk memulai perang saudara di antara 8 klan. Saya telah menderita kerugian, tertipu 2 kali, dan ketiga kalinya saya tertipu menjadi pintar, dan orang bodoh juga memiliki IQ. Setengah jam kemudian, dia pergi ke kota kuno lagi, menyelinap ke saluran transmisi, dan meninggalkan klon di samping formasi. Di bawah malam bulan purnama, di perbatasan wilayah selatan, Beiyue, Zhongzhou, dan Gurun Barat, bayangan hitam selalu terlihat berlari ke Gurun Barat. Aura mereka sangat gelap, seperti hantu. Jika Anda melihatnya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa mereka semua adalah kaisar semu, dan mereka adalah kaisar semu surga, dan jumlah mereka sangat besar. Seperti yang dikatakan si Zun, Zundi tidak bisa menahan godaan jalan keabadian kaisar, jadi mereka semua menyelinap ke Gurun Barat, diam-diam mencari Ye Chen untuk menangkapnya, dan lari ke Hong Huang untuk meminta hadiah. Sungguh menyenangkan melakukan hal-hal di bawah pengawasan orang-orang prasejarah. Di tungku tembaga, Kui Niu mulai merebus sup daging lagi. Mengikuti bos, kita tidak hanya memiliki sup untuk diminum, tetapi juga daging untuk dimakan. Li Changsheng memasukkan bumbu, tersenyum tanpa malu. Keduanya sangat sibuk, tetapi Ye Chen tetap diam, sedikit mengernyit, melihat keluar yang halus dan kosong melalui lorong, matanya sedikit menyipit, memancarkan cahaya yang tajam dan dingin. Ada apa? Melihat ini, ketiganya bertanya berturut-turut. Seseorang dengan kekuatan gaib yang hebat menyimpulkan saya, Ye Chen berkata dengan ringan, itu adalah kaisar semu, dan bukan kaisar semu biasa. Kekuatan supernatural yang dia gunakan juga luar biasa, sangat misterius. Kultivasi manusia. Si Zun mengerutkan kening, bertanya ragu-ragu. Dia masih orang yang pandai meramal.
Ye Chen berkata dengan dingin, pemogokan dari 8 klan mungkin ada hubungannya dengan dia. Pesuruh lain, itu harus disembunyikan, dan dia tidak dapat disimpulkan. Li Changsheng bertahan tidak bisa berhenti mengutuk. Jika kamu ingin menemukanku, kamu harus melihat apakah dia memiliki kemampuan. Ye Chen mendengus dingin, lapisan cahaya misterius lainnya menutupi tubuhnya, yang merupakan kekuatan Zhou Tian, AAA yang menutupi asalnya. Zhou Tian berevolusi. Di puncak gunung yang megah di gurun barat, seorang lelaki tua berbaju hitam terkejut, seorang bijak kecil memiliki kekuatan magis, yang benar-benar mengejutkan lelaki tua itu. Lelaki tua ini tidak sederhana, tetapi yang terbaik tuannya, yang dikenal sebagai leluhur Yan Tian, tidak terlihat di Xuan Huang, tetapi sangat kuat, dan deduksi teknik rahasianya luar biasa. Bisakah kamu menyimpulkan lokasi persisnya? Kaisar semu dari 8 klan juga ada di sana, bertanya satu demi satu, nada mereka jauh lebih tenang, setidaknya nada leluhur Yan Tian lebih kuat daripada nada Sangshan. Hormati yang kuat. Ini akan memakan waktu. Patriark Yan Tian tersenyum tipis, mata lamanya berkedip dengan cahaya suram, dia tidak bisa melarikan diri. Episode 1843 memainkan Istana Dao Surgawi. Sial, di mana susunan teleportasinya? Di malam yang gelap, Simo mengutuk, satu demi satu tanpa henti. Mereka adalah kaisar semu yang menyelinap ke gurun barat untuk mencari Ye Chen, mereka pergi ke kota kuno tanpa formasi teleportasi, dan mereka menjadi gila karena amarah dan menderita luka di sekujur tubuh mereka. Beberapa kuasi kaisar lebih dapat diandalkan, dengan gerbang domain mereka sendiri. Namun, konsumsi menggunakan gerbang domain teleportasi tidak sedikit, setiap kali digunakan, puluhan ribu batu asal dibakar, yaitu uang. Rao adalah Kaisar Zun, dan dagingnya sangat sakit, bagus untuk menangkap Chen Ye, tetapi jika dia tidak bisa menangkapnya, dia akan kehilangan banyak uang. Bukan hanya mereka yang memarahi, tapi juga orang-orang dari 8 klan besar bukannya tidak ada domain, tapi konsumsinya benar-benar menyusahkan. Aku tidak membuatnya, tidak merasa buruk. Ye Chen keluar dari saluran teleportasi lagi, mengaitkan klon, dan menghancurkan susunan teleportasi. Beginilah cara dia datang jauh-jauh, kota-kota kuno pergi satu demi satu, susunan teleportasi dihancurkan satu demi satu, dan terkadang dia meluangkan waktu untuk menangkap beberapa orang dari suku prasejarah. Di tengah malam, dia menghindari pelacakan, menyelinap ke kota kuno lagi, memasuki saluran transmisi, dan meninggalkan tiruan dari hidupnya sendiri. Menurut kecepatan ini, kita seharusnya bisa meninggalkan gurun barat sebelum fajar, kata si Zun sambil memegang kendi, dan dia juga menggunakan teknik rahasia untuk melihat dunia luar, melihat dunia berwarna darah, dan dia tidak bisa menahan nafas. Gurun barat dulunya adalah tanah suci, bahkan di malam hari, ditutupi dengan cahaya damai, dan dupa agama Buddha meluap. Tapi sekarang, tanah ini diselimuti oleh atmosfer prasejarah dan kegelapan berdarah, seperti neraka. Meskipun dia bukan lagi seorang Buddha, dia masih memiliki keterikatan kausal dengan Buddha. Di masa lalu, putra suci dari keluarga Buddha meninggalkan tanah airnya dengan sangat bobrok. Sungguh menyakitkan, dan satu-satunya kesalahan adalah hukum berdarah. Pernahkah kamu membenciku, karena aku, Buddha Lingshan dihancurkan? Ye Chen tersenyum, dan juga minum, dengan ekspresi mengenang di wajahnya. Agama Buddha memperhatikan sebab dan akibat, tetapi itu mengganggu sebab dan akibat orang lain, dan itu hanya bencana. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saudara Ye? Si Zun tersenyum tipis, suaranya serak, dan ekspresinya berubah-ubah. Sekarang aku sudah kembali ke vulgar, aku makan banyak daging dan banyak minum. Kui Niu menyeringai dan menyerahkan sepanci kaldu panas. Anggur dan daging telah melewati usus, dan Sang Buddha menyimpannya di dalam hatinya. Yang diinginkan orang dalam hidup adalah tidak terkendali. Li Changsheng tersenyum bahagia, tetapi itu adalah jenis yang optimis dan tidak berperasaan. Aku suka mendengarnya. Si Zun tersenyum, tidak menolak, dan mengambil kaldu. Hari ini, dia lebih bohemian dari tahun-tahun sebelumnya. 7 emosi dan 6 keinginan. Ye Chen tersenyum dan hanya minum dengan tenang. Tidak ada Buddha di gurun barat, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada Buddha di dunia. Warisan Kaisar Buddha tersebar di seluruh langit, dan apa yang disebut dupa akan dihidupkan kembali. Ada lebih banyak tawa dan tawa dalam perjalanan pulang, Susi dan Ye Chen akan menjadi lebih energi setelah tinggal lama, seperti si Zun. Ini benar-benar seperti apa yang dikatakan Ye Chen di dunia, yang paling dia banggakan dalam hidupnya bukanlah membunuh kaisar, tetapi membuat orang-orang di negeri ini menjadi sangat energik. Sambil berbicara, bagian depan telah mencapai pintu keluar, setelah hari ini, akan lebih dekat ke Zhongzhou, sebagian besar teman lama ada di sana.
Pulanglah. Ye Chen tertawa keras dan melangkah keluar dari lorong. Namun, tepat setelah meninggalkan terowongan, sebelum dia bisa mengatur napas, dia merasakan punggung yang dingin, rasa sakit yang menusuk, seseorang menyerang secara diam-diam, dan orang yang melakukannya adalah Kaisar Semu. Hati-hati. Kui Niu mendesis, raut wajahnya berubah drastis, dia bisa melihat lebih jelas, dan semburan cahaya ilahi keluar. Tanpa diingatkan, Ye Chen juga bergerak satu langkah, melarikan diri ke langit, dan lolos dari pancaran kematian. Namun, sebelum dia bisa membeku, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari samping, gelap gulita dan dingin, dan bergegas ke arahnya. Itu adalah pedang pembunuh pengetahuan, dan orang yang menembaknya juga seorang Kaisar Semu. Waktu dan lokasi sama-sama akurat. Diperkirakan bahwa Ye Chen akan melarikan diri ke sini, jadi dia mengorbankan pedang pembunuh pengetahuan. Dengan ekspresi bermartabat, Ye Chen memindahkan teleportasi Taiksu antara petir dan batu api, menghindari titik kritis, tetapi masih terkena. Darah terciprat, sangat menyilaukan, salah satu lengannya terputus, dan ada cahaya gelap yang berkedip-kedip di lukanya, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga memperluas postur tubuhnya, dan aura pembunuh mengalir deras ke dalam tubuh, dengan ceroboh hancurkan meridiannya dan kembangkan akar Dao. Ini belum berakhir, Kaisar Semu ketiga yang tersembunyi dalam kegelapan juga datang untuk menyerang, dan itu adalah panah pembunuh merah. Panah pembunuh itu seperti sinar cahaya, membawa kekuatan yang tak tertandingi, secepat kilat, menembus tubuh sucinya, dan bahkan roh primordialnya terluka parah, hampir membunuhnya seketika. Ye Chen naik ke langit dan melarikan diri, dan ketika dia diperbaiki, dia meludahkan darah dengan liar. Ketiga Zundi terbunuh, dan dia dipukul oleh dua dari mereka. Jika bukan karena perlindungan tentara Zundi, dia akan melakukannya mungkin telah terbunuh. Semuanya datang tanpa peringatan, dan penyerangnya adalah Kaisar Semu, bahkan dia lengah. 7 tua. Mata Kui Niu merah darah dan penuh kekhawatiran, begitu pula Si Zun dan Li Changsheng, dengan ekspresi jelek. Aku tidak bisa mati. Ye Chen terhuyung-huyung, menggertakkan giginya untuk menstabilkan sosoknya, menutupi lengan kanannya yang berdarah, dan menatap dingin ke arah Sutian Sanfang dengan sepasang mata emas cerah. Aku belum membunuhmu 3 kali, jadi aku benar-benar meremehkanmu. Dongfang Changqiong tertawa samar, dan seorang lelaki tua berjubah emas muncul, memperlihatkan gigi putihnya. Cahaya ilahi pertama sebelumnya, dialah yang memainkannya. Sang Yang Immortal, kata Kui Niu dan Si Zun serempak, sepertinya mengenali lelaki tua berjubah emas, yang benar-benar kejam. Hari ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang baik. Di langit barat, Zundi kedua terwujud. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak, Zundi yang asli. Dialah yang memotong lengan Ye Chen. Cahaya yang pekat, menjadi ditatap olehnya, terasa dingin di sekujur tubuh. Orang asli Sang Yin. Itu adalah Kui Niu dan Si Zun lagi, tinju mereka terkepal dan mereka sepertinya mengenali orang ini. Orang bijak kecil, ini benar-benar tidak terduga. Ada juga tawa menyeramkan di kekosongan utara. Tubuh asli kuasi Kaisar keempat adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Chen, itu dia. Tuan jahat. Sayangnya, Kui Niu dan Si Zun saling mengenali lagi, wajahnya menjadi lebih dingin, dan matanya bersinar dingin. Anjing tua Sangshan, jangan bersembunyi, keluar. Ye Chen berkata dengan ringan, melihat ke arah Tian Xiao di selatan. Saat kata-kata itu jatuh, saya melihat bahwa langit yang kosong terdistorsi, dan seorang lelaki tua berjubah hitam terwujud, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyumnya lucu dan lucu. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Sang Sanyu tersenyum, menakutkan, untuk menangkapmu, aku bertindak di Istana Dao Surgawi dan memindahkan 5 kuasi Kaisar, yang benar-benar menghabiskan banyak energi. Aktor yang baik. Istana Dao Surgawi, kalian senior benar-benar luar biasa. Ye Chen mencibir, karena dia telah mendengar tentang warisan garis keturunan ini, itu adalah sekolah pertapa, hanya sedikit orang yang tahu keberadaan mereka benar-benar tak tertandingi, misterius, menakutkan dan kuat. Di antara orang-orang kudus, kamu adalah orang pertama yang dapat menghindari deduksiku. Seseorang muncul lagi, ditutupi jubah hitam, wajah aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya 2 mata yang bersinar dengan cahaya redup, seperti jurang maut. Jika Anda berani melihatnya langsung, Anda akan merasa bahwa pikiran Anda akan ditelan olehnya hanya dengan melihatnya. Yang ini adalah leluhur Yan Tian, master dari 4 master Sang San, Sang Evil, Sang Yang, dan Sang Yin, dan pembangkit tenaga listrik hardcore. Merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk dipuji oleh generasi senior. Ekspresi Ye Chen diam, matanya tidak bisa menahan sedikit menyipit,
dan dia menemukan perasaan Kaisar Sembilan Cu yang agung pada leluhur Yantian, artinya, kekuatan tempurnya tidak ada di bawah 9 kaisar, itu jauh dari sebanding dengan 4 kuasi Kaisar Sangshan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya menjadi penguasa kuasi Kaisar. Lepaskan topengmu. Leluhur Yantian memperbaiki tubuhnya sedikit, kata-katanya halus dan sunyi, kamu sangat luar biasa, kamu sama sekali bukan orang yang tidak dikenal, lelaki tua ini. Benar-benar tertarik dengan identitasmu. Saya tidak tertarik dengan keluhan antara langit dan manusia prasejarah. Setelah dituding ke hidungnya dan dimarahi, leluhur Yantian sama sekali tidak marah, dan senyumnya yang tenang bahkan lebih baik lagi. Tertawa bisa mengganggu pikiran orang. Dunia benar-benar menyedihkan. Aku tidak mati di tangan Hong Huang, tetapi jatuh ke surga dan orang-orang di sini. Ye Chen terhuyung, dan memuntahkan darah lagi, dan ironi tidak bisa disembunyikan di senyumnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dunia gurun barat berdengung dan bergejolak. Melihat dari kejauhan, ada cahaya langit Dao Kaisar yang melesat ke langit ke segala arah. Mereka adalah 8 kaisar ekstrim yang menyegel dunia ini. Setiap sinar kekuatan kaisar dapat menghancurkan langit biru abadi. Lalu, ada udara prasejarah, bergelombang dan bergulung. Klan prasejarah telah tiba, mengalir keluar dari gerbang domain teleportasi, kerumunan seperti laut, atau mengendarai pedang, atau melangkah ke udara, atau mendesak kereta kuno, masa hitam, berdiri di seluruh langit, dan juga menutupi hamparan luas. Bumi. Pertempuran 8 klan begitu hebat sehingga langit berbintang tertutup tanpa cahaya. Melihat sekeliling, ada wajah-wajah ganas dan menakutkan, dengan liku-liku ganas, taring bersinar di bawah bulan, dan sepasang mata, kejam, haus darah, dan merah. Sepotong langit dan bumi ini tidak tahan dengan paksaan banjir, dan runtuh sedikit demi sedikit, dan semua hukum menjadi palsu. Lari, lari terus. Suku Qionqi, suku Lulu, suku Taoti, suku Jinyi, suku Guilin, suku Ular, suku Armadillo, dan suku Scorpio membunuh Zundi tanpa urutan tertentu, menyapu seluruh kerumunan dengan aura pembunuh yang mengerikan, ganas seperti iblis. Aku lelah, istirahatlah. Ye Chen batuk seteguk darah, wajahnya sangat pucat, dia telah terluka satu demi satu sebelumnya, dan pada saat ini, niat membunuh masih berkecamuk di tubuhnya, rasa sakit itu tak terkatakan. 7 tua, ubah alam semesta menjadi debu. Kui Ni uburu-buru berkata, kami para pahlawan tidak menderita kerugian langsung, kami harus menyembuhkan luka kami terlebih dahulu, dan ketika kami pulih, kami akan menemukan pembantu dan mengalahkan mereka satu per satu. Tidak ada gunanya. Sampai mati. 8 prajurit kaisar, hampir 10 juta biksu, dan lebih dari 20 kuasi kaisar, apakah ini jalan buntu? Kepalan tangan Si Zun berlumuran darah. Mati. Orang-orang prasejarah yang dipenjara di tungku tembaga semuanya tersenyum ganas. Sungguh menyegarkan melihat Ye Chen dikepung dan mati dengan damai sebelum dia meninggal. Sangat bahagia. Ye Chen melirik beberapa orang. Belum. Dunia luar, anjing tua Sangshan berteriak dengan marah. Dengan sikap benar, mereka yang tidak tahu mengira Ye Chen membalas dendam karena membunuh ayahnya dan mengambil istrinya. Apa terburu-buru? Ye Chen tersenyum dan menyeka darah dari sudut mulutnya, karena kamu memberikan wajah seperti ini, itu akan menjadi hidup. Saat dia mengatakan itu, dengan pikiran, dia melepaskan ikatannya. Basis budidaya, yang tepat, hukuman Tuhan saya tidak bisa menahannya lagi. Episode 1844 Hidup dan Hidup. Setelah larangan kerajaan dicabut, ledakan terdengar dari Piao Miao, yang membuat kaisar semu dari 8 suku yang membunuh mereka tanpa sadar mengangkat kepala. Tidak hanya mereka, tetapi semua orang prasejarah yang hadir, termasuk Patriark Yantian dan Kaisar Sangshan Si Zun, mau tidak mau melihat ke atas. Melihatnya seperti ini, sungguh luar biasa, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Tetapi melihat langit yang kosong, tidak ada angin dan tidak ada kabut, untaian-untaian terjalin dan terjalin, melebur menjadi awan gelap pekat, terkoyak oleh guntur dan kilat, seperti ular yang berenang, terbang satu demi satu. Langit berbintang yang luas ditutupi oleh awan gelap, dan langsung gelap. Guntur kuno tiba-tiba bergema, sepertinya sudah lama sekali, melewati perubahan zaman kuno, dengan keagungan yang tidak bisa dilawan dunia, paksaan yang akan menghancurkan dunia, tiba-tiba muncul, membuat hati orang-orang gemetar. Kesengsaraan surgawi, ini kesengsaraan surgawi. Patriark Yantian tiba-tiba berteriak. Siapa yang menyebabkan perampokan? Kaisar semu dari 8 klan sangat marah. Apa-apaan situasi ini, hampir 10 juta biksu, sedang mengalami bencana saat ini, apakah mereka akan menarik puluhan juta orang untuk mengatasi bencana tersebut? Dia yang melewati malapetaka.
Itu adalah anjing tua Sangshan yang menunjuk ke arah Ye Chen, seolah-olah dia sudah melihat petunjuknya. Mendengar ini, semua mata tertuju pada Ye Chen. Memang, kultivasi Ye Chen telah menembus kemacetan seorang suci dan memasuki Raja Semu, dan dia tidak akan dianggap maju sampai dia melewati kesengsaraan. Ada begitu banyak orang, ayo berbahagia. Aku suka kegembiraan. Ye Chen mengangkat bahu, memperlihatkan dua baris gigi putih. Bajingan. Kaisar Semu dari 8 klan sangat marah hingga dia hampir meludahkan darah. Pada saat ini, mereka mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia berkata hidup dan hidup barusan. Satu orang melewati malapetaka dan hampir 10 juta orang menanggapi malapetaka. Tidak heran jika barisan sebesar itu tidak hidup. Hancurkan dia. Patriark Yantian mendengus dingin, menutupi langit dengan satu telapak tangan, mengembangkan teknik rahasia di telapak tangannya, dan menutupi Ye Chen. Dia pintar, selama Ye Chen dihancurkan sebelum malapetaka jatuh, malapetaka akan menghilang dengan kematiannya, dan tidak akan ada puluhan ribu orang yang secara pasif menanggapi bencana tersebut. Bunuh. 4 Kaisar Sangshan dan pusat kekuatan dari 8 klan semuanya menembak bersama, baik dengan kekuatan gaib atau senjata magis, sangat menekan Ye Chen, ingin membunuhnya seketika. Ye Chen mencibir, bagaimana dia bisa ketahuan berdiri, dia sudah siap. Dia sudah mengunci hantu suci besar, dan sebelum serangan luar biasa itu mendarat, dia bergerak dan berganti tempat dengannya. Meskipun dia sudah pergi, hantu itu sangat sengsara. Hantu tidak tahu kemana harus pergi, mereka dibombardir secara langsung, tubuh mereka langsung berubah menjadi kabut darah, dan jiwa mereka tidak bisa lepas dari musnah. Kekuatan tidak membunuh Ye Chen, tetapi mereka memberinya kedua. Sialan. Semua orang sangat marah dan terus menyerang Ye Chen. Tapi siapa Ye Chen, yang bisa bertarung jika dia bisa mengalahkannya, dan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membunuhnya? Hanya dalam sepersekian detik, pria ini telah berganti posisi dengan 7 atau 8 orang, melarikan diri jauh, dan berada di luar jangkauan pengetahuan. Dengan bantuan kesengsaraan surgawi, tidak mudah untuk dipenjara oleh kaisar dengan cara ekstrim, dia dapat memindahkan langit dan mengubah tempat sesuka hati, dan pencuri yang berlari itu licin. Dia berlari kencang, dan orang-orang kuat mengejarnya dengan cepat, tetapi lelaki itu seperti seekor bekicot, dia tidak bisa menangkapnya apapun yang terjadi, tidak hanya dia tidak bisa menangkapnya, tetapi keluarganya juga mengalami bencana besar, dan seluruh area diledakkan. Idiot, sekelompok idiot, ada cara untuk mengejarku. Ye Chen meluangkan waktu untuk menoleh dan mengutuk sambil melarikan diri, berteriak sekuat tenaga, dengan udara bajingan. Dia bukan orang bodoh, selama dia bertahan dalam jangka waktu ini, semuanya akan baik-baik saja. Jadi bagaimana jika ada prajurit kaisar yang ekstrim, apakah mereka berani bergerak? Begitu tentara kaisar bergerak, mereka juga akan secara pasif menanggapi perampokan, itu bahkan lebih tidak masuk akal, mereka tidak hanya tidak berani bergerak, tetapi mereka juga harus bersembunyi dengan cepat. Kembali dengan cepat. Melihat bahwa Ye Chen tidak dapat dibunuh dalam waktu singkat, leluhur Yantian berteriak, dan yang pertama berlari kembali. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Semu dari 8 klan, yang melarikan diri secara gila-gilaan dengan anggota keluarga mereka sendiri, dan tentara kaisar juga dikumpulkan, dan masing-masing bersembunyi. Malapetaka akan segera menimpa, jika Anda berlari perlahan dan pasif menanggapi bencana tersebut, akibatnya tidak akan terlalu baik, dan melihat kekuatan bencana tersebut, jelas bukan bencana biasa, itu adalah hukuman Tuhan. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, samudra sosok mengalir ke segala arah. Mungkin mereka berlari terlalu cepat dan panik, banyak orang dipukul ke tanah, dan lebih banyak orang jatuh ke langit, dan terus berlari setelah bangun, berguling dan merangkak. Dengan keras, kesengsaraan surgawi turun, satu demi satu, seperti air terjun perak yang mengalir dari 9 langit. Kali ini aku. Ye Chen juga berhenti berlari, dan dia yang dikejar sebelumnya langsung digantikan oleh pihak yang mengejar. Kesengsaraan surga hukuman Tuhan tidak tertandingi, dan itu bisa disebut serangan tanpa pandang bulu. Orang-orang di dunia ini, tidak peduli apakah mereka kultivator prasejarah atau manusia, apakah mereka orang suci semu, biarawati pria atau kultivator wanita, selama mereka berada dalam lingkup malapetaka, mereka akan secara pasif menanggapi malapetaka tersebut. Gambarannya agak menyedihkan, terlalu banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah dan fondasi yang lemah akan terpotong menjadi abu begitu mereka bertemu satu sama lain. Bahkan banyak pembangkit tenaga besar tingkat suci tidak terhindar.
Kesengsaraan surgawi masih sangat adil, yang harus diberikan oleh kelas Sein adalah Sein Jie, dan yang diberikan oleh kelas Sein Agung adalah Sein Jie Agung. Kembali dengan cepat. Kaisar Zun dari 8 klan mendesis keras. Tanpa pengingat mereka, orang-orang dari 8 klan bisa berlari lebih cepat dari kelinci Tianji sangat sombong, jika mereka berlari lambat, mereka tidak perlu lari, dan mereka bisa langsung pergi ke dunia bawah. Lari, kemana harus lari? Ye Chen juga bergerak, dan memberikan permainan penuh pada semangatnya yang tak tahu malu, kemana semakin banyak orang pergi. Tidak apa-apa baginya untuk pergi, tapi masalahnya, kemanapun dia pergi, Tianji akan pergi ke sana, dan bergerak bersamanya. Terdengar suara ratapan, sangat melengking, dan potongan-potongan orang yang terpotong terbang ke seluruh langit, dan banyak orang musnah di tempat. Ada juga orang yang mendominasi dalam daging, yang dapat membawanya dengan sangat baik, tetapi di bawah malapetaka, mereka juga terbelah, asap hitam keluar dari seluruh tubuh, dan bau daging yang dimasak. Hidup, puluhan ribu orang harus dirampok, dunia gurun barat hidup. Itu bukan 1 atau 2 sambaran guntur dan kilat, tetapi petak-petak badai petir, terjalin dan diuraikan, membentuk lautan guntur dan kilat, menutupi ratusan ribu mil langit dan jutaan mil daratan. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh dunia. Gurun barat bergoyang, dan bahkan Xuan Huang Xinghai bergetar karena ombak. Ren Xiu, yang berada di tepi gurun barat, mendengar gemuruh itu, dan saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Kesengsaraan surgawi, ini kesengsaraan surgawi. Guru Jiu Xiao melihat ketiadaan dari jauh. Jaraknya terlalu jauh, dan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihatnya, tapi nafas malapetaka tidak bisa ditiru oleh siapapun. Surga, kesengsaraan surgawi. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka pucat. Tahukah Anda, ada hampir puluhan juta klan prasejarah di dalamnya. Jika seseorang selamat dari malapetaka, betapa spektakuler pemandangannya. Siapa ini? Kamu pasti kenyang. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi dipicu. Seseorang menyeringai, tidak heran ada keributan besar. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti malam yang berdebu. Ini luar biasa, bahkan yang prasejarah. Luar biasa. Nelayan tua Zundi menghela nafas, dibandingkan dengan memprovokasi perang saudara di antara 8 klan, gelombang ini datang lebih langsung. Pekerjaan yang indah. Kaisar Keralong Jie Xiao dan kelompoknya talenta muda tidak bisa tidak bertepuk tangan, mungkin dia satu-satunya yang berani menarik 8 suku manusia prasejarah untuk melewati malapetaka bersama. Aku khawatir kamu telah melupakan. Ye Chen. Nandi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pergilah, aku hanya senang, jangan terus membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Sekelompok orang berteriak, setelah gelombang malapetaka ini berakhir, aku akan pergi ke Dacu untuk menangis di kuburan, dan Ye Chen akan berbahagialah. Masuk dan lihatlah. Tuan Jiu Xiao melangkah ke gurun barat, lalu Chiang Zi dan lelaki tua Zundi tidak dalam urutan tertentu. Selain mereka, ada juga banyak kaisar Zun tua yang tersembunyi yang juga memasuki gurun barat, bukan untuk menangkap Ye Chen untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk melihat gambaran besarnya, hampir 10.000 orang melintasi bencana bersama, itu adegan, benar-benar langka di dunia. Yang paling penting adalah orang-orang prasejarah dan terpencil yang merespons secara pasif. Gambar yang luar biasa, bagaimana saya bisa melewatkannya? Saya perlu menggunakan memori spar untuk menggosoknya, dan mengambilnya kembali untuk mengaku ketika saya selesai. Pergi dan lihatlah. Sekelompok orang tua tingkat suci yang hebat dan beberapa junior yang berani, seperti Longji dan Nandi, juga menyerbu masuk. Sekarang 8 suku prasejarah menghindari malapetaka, tidak ada waktu untuk menyusahkan mereka. Semakin banyak orang masuk, satu demi satu. Wilayah selatan, Zhongzhou, dan Beiyue semuanya memiliki gerbang domain teleportasi sendiri. Untuk menonton pertunjukan yang bagus, mereka semua menghabiskan banyak uang. Episode 1845 Perjalanan yang bagus. Dunia gurun barat diselimuti lautan guntur yang menutupi langit, dan tidak statis, tetapi terus bergerak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya terbelah, sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, dan seluruh dunia dihancurkan oleh pemboman itu. Lari, lari kemana? Tidak peduli seberapa keras gunturnya, tidak peduli seberapa menyedihkan ratapannya, itu tidak sekeras teriakan Ye Chen. Melihatnya dari kejauhan, pria itu sangat tidak jujur, dia hanya menempel di kerumunan, tidak ada yang mau melihatnya, dia masih menyelinap masuk dengan wajah tegas, dia pergi, Lei Jie juga pergi. Kemanapun dia pergi, ada raungan dan jeritan, bercak kabut darah melonjak, mewarnai merah tanah murni. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu.
Kaisar Semu yang agung juga berasap karena disambar guntur dari langit. Tapi meski dia bersumpah, kakinya tidak diam, angin dan kilat sepanjang jalan, dia berlari lebih licin dari siapapun. Tidak apa-apa jika dia tidak memarahi, Ye Chen berhenti memarahi ini, penyimpangan yang indah, dan langsung mendatanginya. Anjing tua, aku tidak akan meretasmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Ye Chen juga memarahi, meludahkan bintang-bintang beterbangan di langit. Untuk Sangshan, seorang jalang, dia sudah lama ingin membunuhnya. Kaisar Semu umat manusia lebih buruk daripada Hong Huang, tidak apa-apa jika dia tidak membantu, dan dia bahkan membantu pelaku kejahatan untuk menganiaya orang. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dikelilingi oleh Hong Huang, alih-alih ditanam di tangan Hong Huang, dia akan disisihkan oleh orang lain. Berkat dia mempertahankan Raja Sok Bijak Tianji dan memecahkan situasi kematian prasejarah, jika tidak, dia pasti akan menjelaskannya di sini malam ini. Sekarang, dengan bantuan kesengsaraan surgawi, bagaimana dia bisa membiarkan anjing tua Sangshan pergi, jarang memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana bisa disia-siakan. Ditatap olehnya, Sangshan sengsara, berlari dan mengaum sepanjang jalan, tetapi dia tidak berani melihat ke belakang, kecepatannya seperti terbang. Potong dia sampai mati. Di tungku tembaga, Kuiniu dan Li Changsheng melompat-lompat, melolong sekeras-kerasnya, dan adegan ini paling menyenangkan untuk ditonton setelah dirugikan sekian lama. Ye Chen tidak mengecewakan mereka berdua, dia menyusut menjadi sempurna, dan jarak antara dia dan Sangshan semakin menyempit. Sangshan diselimuti dalam jangkauan kesengsaraan surgawi, guntur demi guntur jatuh satu demi satu, dan tujuannya sangat akurat. Lari, terus lari. Kenapa kamu tidak lari? Ye Chen menginjak langit untuk membunuh, tanpa dia mengambil tembakan, Lei Jie langsung meledak. Bunuh. Rambut Sangshan acak-acakan, matanya merah dan menakutkan, tetapi saat dia menstabilkan sosoknya, dia disambar petir, dan Tian Linggai terhempas, dan otaknya meluap. Dalam beberapa saat berikutnya, petir dari kesengsaraan surgawi lebih ganas dari yang lain, dan dia bahkan lupa bagaimana rasanya berdiri. Makan aku dengan pedang. Ye Chen berteriak dengan marah, memegang pedang Zundi, yang menggabungkan ribuan teknik rahasia dan menembus kehampaan. Pedang ini bergemuruh, itu adalah pedang pengetahuan, dan juga didorong oleh malapetaka, kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan. Tidak. Mata Sangshan menjadi menonjol dan pupilnya menyempit. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, guntur kesengsaraan surga begitu dahsyat sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan bagian tengah alisnya ditusuk oleh pedang Ye Chen, dan darah menyembur keluar dari lubang darah yang padat. Yuan Shen mengalami pukulan yang menghancurkan, api natal hampir musnah, dan tubuh asli Yuan Shen runtuh, itu memang pedang kematian. Sangshan jatuh ke langit, tubuhnya bersimbah darah, dan saat dia jatuh, dia terus-menerus disambar petir dari langit. Ketika dia di ambang kematian, dia mengerti apa itu penyesalan, dia menyesal menjadi anjing yang berlari di hutan belantara, menyesali memprovokasi Ye Chen, bintang jahat, sehingga dia akhirnya mati. Dengan raungan terakhir dalam hidupnya, semuanya berubah menjadi debu, dan generasi kuasi kaisar mati di tempat. Mudah untuk pergi. Ye Chen mendengus dingin, memotong guntur dan kilat dengan pedang, matanya seperti obor, dan roh jahatnya meluap. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh tingkat kuasi kaisar. Dia meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menyelesaikan pengetahuan dengan satu pedang. Serangan mendadak ini sangat cocok untuk jadi. Sial, kamu benar-benar pantas mati. Melihat Sangshan dihancurkan, leluhur Yantian sangat marah, matanya merah darah dan ganas. Tapi amarah berubah menjadi amarah, tapi dia tidak berani membunuh, dengan kekuatan tempurnya, dia juga takut akan malapetaka, jika dia tidak hati-hati, dia akan musnah. Muridnya, Sangshan, adalah contoh berdarah. Fakta membuktikan bahwa dengan bantuan tentara Kaisar Zun dan kesengsaraan surgawi, Ye Chen sudah memiliki modal untuk membunuh Kaisar Zun. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat, teriak Ye Chen, dan tidak mengejar Yantian. Di sana, banyak orang di sana, pekik Kuiniu ulang. Ye Chen mengamati sekeliling dan membunuh ke arah yang ditunjuk Kuiniu. Memang ada beberapa orang, termasuk orang-orang dari 8 klan. Yang berlari paling cepat adalah Kaisar Semu. Di bawah langit, itu ramai lagi, dia berlari sepanjang jalan, dan dia ditebang menjadi abu dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya terbang di tempat. Lolongan terdengar lagi, dan 8 suku Great Desolate sangat marah sehingga mereka menjadi gila, dan ingin berbalik dan memotong Ye Chen hidup-hidup, tetapi mereka takut akan kekuatan malapetaka, dan mereka berlari lebih cepat dari yang lain.
Karena takut mereka akan berlari lebih lambat. Ini adalah gambaran pelanggaran hukum, puluhan ribu orang dari 8 klan dikalahkan oleh bencana. Kerumunan hitam dikejar oleh seorang bijak, dan Kaisar Zun juga sama, yang mulia telah pergi. Garis keturunan macam apa anak itu? Kesengsaraan surgawi begitu mendominasi. Gelombang pertama orang yang datang untuk menonton pertunjukan tiba, bertahan, dan mencari bukit. The Crouching Tiger, Hidden Dragon of the Heavens pasti jenius setingkat iblis. Taois Jiu Xiao mengelus janggutnya dengan ringan, matanya penuh keterkejutan. Ini harus digosok. Chiang Zi memegang tiang memori, sudah ada selama bertahun-tahun, jadi aku senang untuk menunjukkannya. Ini pertama kalinya orang tua ini melihat Hong Huang disetubuhi dengan sangat buruk. Lihat, ini adalah kesengsaraan surga, kita semua perlu belajar darinya. Orang tua Zundi melirik Nandi Longji dan yang lainnya di belakangnya, hanya kamu keterampilan itu jauh di belakangnya. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah Ye Chen. Long Jie tidak bisa menahan nafas. Potong sampai mati. Dibandingkan dengan Long Ji Nandi dan yang lainnya, Kaisar Kera kecil sangat tidak jujur, melompat setinggi 3 kaki, dengan sepasang mata emas menyala, mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ini sampah. Para biksu muda semuanya bersemangat, dan ketika mereka berkumpul, serigala melolong dengan keras. Apakah kamu pernah merasa bahwa Chen Ye Du Jie terlihat familiar? Bei Seng bergumam, menatap semua orang dengan ragu. Jangan membuat masalah, dengan topeng, aku tidak tahu seperti apa dia. Jangan diam, mari kita berbisnis. Sekelompok harta berkata, dan masing-masing mengambil tongkat memori. Ini gambar harus diambil kembali dan diakui, ketidakrataan dapat mengusir roh jahat. Ketika keempat belah pihak berdiskusi, Ye Chen di sisi lain menjadi jauh lebih jujur, memarahi masih memarahi, tapi dia tidak mengejar orang lagi. Dalam analisis terakhir, ini adalah kesengsaraan surgawinya. Ketika batas waktunya tercapai, kesengsaraan surgawi menjadi semakin ganas. Sebagai seorang pria yang telah melewati kesengsaraan surgawi, dia harus memperlakukannya dengan hati-hati, karena hukuman Tuhan terlalu kasar. Melihat bahwa Ye Chen tidak lagi mengejar, 8 klan menetap dan memblokir pinggiran, menunggu malapetaka menghilang dan membunuh Ye Chen. Dari Kaisar Zun hingga ke alam surga, setiap tubuh berada dalam keadaan malu, dan banyak dari mereka tidak memiliki tubuh fisik, hanya roh primordial yang tersisa. Bunuh, dia harus dihancurkan menjadi abu. Orang-orang Hong Huang mengertakkan gigi dan meraung seperti anjing gila, mata mereka merah, dan ekspresi mereka ganas. Ini adalah aib besar sejak pembukaan blokir klan prasejarah, tidak ada yang menderita kerugian sebesar itu. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen tenggelam oleh lautan guntur yang menyelimuti langit, dan gumpalan guntur mati mengalir dari langit. Bertarung. Ye Chen meraung, merobek lautan guntur, bergegas ke langit, bermandikan guntur, dengan semangat juang yang menjulang tinggi, sampai ke langit, kuat dan mendominasi. Dia seperti dewa perang, perkasa di seluruh dunia, menelan ratusan ribu sungai dengan amarah, dan menggelegar 10.000 kali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baut petir meledak satu demi satu. Kehendak para dewa seolah menjadi hiasan, dan sulit untuk menghancurkannya sebagai semut, setelah bermandikan darah, wajahnya dipukuli habis-habisan, dan yang disebut keagungan menjadi lelucon. Para biksu Sifang ketakutan, hanya melihat mereka menakutkan, jika mereka yang harus dirampok, mereka mungkin akan berlutut. Sungguh mengerikan, tetapi mereka tidak dapat melihatnya, dan bahkan Kaisar Semu tidak dapat melihat melalui wajah dan asal aslinya. Yang saya tahu adalah bahwa dia sangat kuat, begitu kuat sehingga bahkan kesengsaraan guntur surgawi tidak dapat berbuat apa-apa, dan penaklukannya terhadap tingkat yang menentang surga mengejutkan. Rao adalah suku prasejarah, dan semua orang tampak pucat.